Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita cari selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak keberkahan. Amin Allahumma amin. Lengkup fadilah sholat berjamaah. Ada kalanya sholat maktubah, ada kalanya sholat nafilah. Sholat maktubah itu ya sholat fardu 5 waktu. Nah, sholat fardu 5 waktu itu boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan secara berjamaah. Akan tapi kalau dilakukan secara berjamaah, itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, makanya dilakukan secara berjamaah. Boleh dilakukan di dalam rumah, boleh dilakukan di dalam masjid. Lalu lebih utama yang mana? Lebih utama di dalam masjid, kalau dekat masjid. Kalau jauh ya berarti lebih utama di rumah, atau dilakukan bersama keluarga, itu lebih utama daripada di dalam masjid. Sholat fardu. Begitu juga dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan di dalam masjid, boleh dilakukan di dalam rumah, tergantung situasi dan kondisi. Akan tapi mayoritas ulama itu menganjurkan sholat sunnah di dalam rumahnya masing-masing. Dan itu perbedaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus sholawati utawi luwih utamane pira-pira sholat ngindallahi ing dalam ngersani Allah Subhanahu wa taala iku sholatus subhi, sholat subuh yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, fi jama'atin ing dalam jamaah. Jadi tadi ada sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu. Ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nah, sholat fardu 5 waktu itu dilakukan secara berjamaah, hukumnya sunnah muakkad seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun di antara sholat 5 waktu itu ada yang lebih istimewa. Lebih istimewa yaitu sholat subuh pada hari Jumat yang dilakukan secara berjamaah. Jadi lebih istimewa. Mengapa? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jadi pemimpinnya hari. Jadi dari mulai hari Senin sampai Minggu itu pemimpinnya adalah hari Jumat. Makanya lebih istimewa. Lebih-lebih sholat subuh pada hari Jumat. Ngoten nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wong iku salat sapa man salata subuh ing salat subuh fil jamaating dalam jamaah. Barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, summa jalasa nuli lungguh sapa man. Hadi mari salat subuh
itu duduk terlebih dahulu, nggak langsung pergi, duduk dahulu. Terus apa yang dilakukan? Yazkuru zikiran sopeman, zikir sopeman Allah ing Gusti Allah Ta'ala hatta totolinga sehingga apa niku terbit apa samsu matahari atau srengenge. Kana mengko ana iku lau maring men apa sitrun dialing-alingi minan nari sangking geni neraka wa bariun lan bebas minan nari sangking neraka. Lah ini janjinya Allah. Jadi barang siapa sholat subuh secara berjamaah, setelah selesai sholat nggak langsung pulang, duduk terlebih dahulu, kemudian zikir. Zikirnya apa? Bebas, yang penting zikir, ingat kepada Allah. Mbuh moco sholawat, mbuh moco tasbih, pokoknya zikiran. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Maka janjinya Allah orang tersebut terbebas dari neraka besok di hari kiamat. Nah, itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli utawi salate wong fil jamaatin ing dalem jamaah iku tazidu nambahi apa salat jamaah ngala salate ing ngatasi salate wong wahdu alih jene wong khamsan wa isrina ing selawe khamsan wa isrina ing selawe apane darajatan derajate fa idza shallaha mongko ing dalem nalikane nglakoni salat jamaah sapa wong bi ardi fulatin ing dalem bumi kang lapang, bumi lapang ya bumi luas, di tempatnya luas, jembar, nggak sempit. Fa'ataman nuli nyempurnake sapa wong wudu'aha ing wudune, wa ruku'aha lan ruku'e, wa sujudaha lan sujude. Balaghot mongko sempurna apa salatu salate wong khamsina ing 50 ing 50 ing 50 apane darajatan derajate. Salat seseorang itu yang dilakukan secara berjamaah bisa menambah salatnya yang dilakukan secara sendirian terpaut 25 derajat. Jadi 25 derajat. Kemudian seandainya sholat berjamaahnya itu dilakukan di tanah yang lapang, kemudian orang tersebut menyempurnakan wudhunya, kemudian rukuknya, sujudnya, niscaya sholatnya yang dilakukan tadi mencapai 50 derajat. Wah, ini kuat. Jadi dilipat gandakan 2 kali lipat. Dan hadis ini hadis sahih. Jadi kesimpulannya, pertama, jamaah sholat yang dikokohkan setelah sholat subuh pada hari Jumat, kemudian sholat subuh berjamaah di lain hari Jumat, kemudian disusul sholat isya, asar, duhur, maghrib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih sholat subuh. Di sholat subuh itu banyak sekali keistimewaannya, lebih-lebih pada hari Jumat yang dilakukan secara berjamaah. Apalagi setiap subuhnya zikiran sampai terbit matahari. Wah, itu luar biasa. Wah, hanya orang-orang pilihan yang seperti itu. Karena dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala besok akan masuk ke dalam surga. Makanya nek mantun subuhan aja langsung belayu. Nah, zikiran sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, pahala sholat berjamaah itu kan ada kalanya yang 25 derajat, ada kalanya yang 27 derajat. Lalu sebelum sholat
Lek batal berarti kan kedah wudu riyen. Nek sampun wudu baru menyempurnakan sholatnya. Jadi wudu juga ada tata caranya. Jadi wudu harus sempurna. Sempurna itu apa? Ya harus dilakukan secara tahapan-tahapannya, rukun-rukunnya. Kalau bisa setiap basuhannya itu akan ada doanya. Nah itu dibaca kalau bisa. Ada bacaan doanya tersendiri. Basuh muka ada bacaan doanya, tangan ada doanya, terus rambut ada doanya, telinga ada doanya, basuh kaki ada doanya. Kalau bisa dihafalkan juga. Baru nanti terus disusul apa itu berdoa setelah wudhu. Setelah doa kemudian membaca itu surat in anzalna fi lailatul qadar itu sampai selesai. Kemudian baru melakukan sholat. Nah, kalau sudah sempurna semuanya, tadi yang wudhu sempurna dapat 25 derajat, sholat yang sempurna dapat 25 derajat. Jadi kalau di total 50 derajat. Nonton nggih. Untuk kesempatan hari ini sampai sini, besok dilanjutkan lagi. Wallahu alam biswab. Al-Fatihah.